Anak-anak, karena ini sudah menunjukkan pukul 7, kita akan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Oh, suaranya Bu Beatrix putus-putus ya? Iya, putus-putus, Bu. Oh, soalnya itu mungkin Kalau di sinyal. tempat saya tidak, Bu. Oh, mungkin sinyalnya Bu Beatrix mungkin agak ada sedikit bermasalah. Tapi apakah terdengar jelas? Iya, Bu. Jelas, Bu. Terdengar Jelas. Karena sudah menunjukkan pukul 7, kita akan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Bu Beatrix minta Grace untuk memimpin doa pembukaan. Silakan, Grace. Baik, Bu. Mari Dalam kita nama siapkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan tekun. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Grace. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, pada malam hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, kita mulai ya. Di sini ada 3 menu, yaitu ada materi pembelajaran, ada LKPD, dan juga ada soal evaluasi. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu melalui kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, selanjutnya di sini Bu Beatrix punya sebuah pantun. Bu Beatrix minta Adriana Rosa, itu siapa ya? Halo? Nana. Oh ya, Nana. Coba dibacakan pantun yang ada di layar itu. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa, hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Nah, terima kasih Nana. Oh, masih putus-putus ya suaranya Bu Beatrix? Masih, Bu. Soalnya itu kadang sinyalnya itu agak hilang-hilang. Nah, Bu Beatrix ulangi ya. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, anak-anak, pada malam hari ini kita akan belajar tentang cara kita untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu sangatlah berharga. Apakah sudah muncul gambarnya di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba Bu Beatrix minta Vano untuk membacakan cerita tersebut. Halo?
ada Vano? Iya, Bu. Coba dibacakan. Ya, Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, ya, terima kasih Vano. Ya, Nah, Bu. anak-anak, ternyata bersepeda itu tadi termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Sehingga ketika kita berolahraga, badan kita itu menjadi sehat dan peredaran darah kita akan lancar. Nah, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja ya organ peredaran darah manusia itu dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Kita akan belajar hal tersebut pada malam hari ini, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Nah, di sini ada gambar tentang sistem peredaran darah. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini itu ada organ peredaran darah anak-anak. Nah, yang di sini gambar yang ada panahnya ini namanya bilik kiri. Lalu yang ada panahnya ini lagi di atasnya itu adalah serambi kiri. Lalu yang di bawah sini ini namanya pembuluh kapiler. Lalu yang di sebelah sini di panah yang berwarna biru ini namanya bilik kanan. Lalu yang di atas bilik kanan ini adalah serambi kanan. Dan yang di paling atas ini adalah kapiler paru-paru atau kapiler yang ada di organ tubuh paru-paru. Nah, dalam peredaran darah itu ada dua jenis, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 itu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi, anak-anak, peredaran darah kecil itu terjadinya itu di dalam paru-paru. Nah, nanti di paru-paru itu terjadi pertukaran darah antara darah yang banyak mengandung karbon dioksida dan juga darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, di bawahnya itu ada sebuah bagan untuk mempermudah kalian dalam mempelajari peredaran darah kecil, yaitu dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru. Setelah dari paru-paru itu masuk ke vena pulmonalis dan lalu ke serambi kiri. Yang selanjutnya adalah peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru
melalui arteri besar atau yang biasa disebut dengan aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, anak-anak, jadi perbedaan antara peredaran darah kecil tadi dengan peredaran darah besar itu terletak pada tempat pertukaran darahnya, anak-anak. Jadi, kalau tadi peredaran darah kecil itu kan pertukarannya ada di paru-paru. Sedangkan untuk peredaran darah besar itu terjadinya pertukaran di seluruh tubuh. Nah, untuk mempermudah kalian itu ada seperti bagan, yaitu tentang peredaran darah besar. Jadi dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, dari aorta lalu masuk ke arteri, lalu disalurkan ke seluruh tubuh darah tersebut. Setelah disalurkan ke seluruh tubuh, disalurkan melalui vena dan masuk ke serambi kanan. Nah, anak-anak, suaranya masih putus-putus ya? Tidak, Bu. Oh, tidak? Masih, Bu. Oh, mungkin ada yang Kadang-kadang putus-putus, kadang Masih, Bu. jelas. Kita lanjut ya. Nah, ternyata anak-anak Iya, Bu. ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Nah, kira-kira organ apa saja ya yang Tidak, Bu. tidak putus-putus ya? Oh ya. Nah, coba sebutkan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Bu Beatrix minta, apakah ada lala? Tidak ada ya? Coba Bu Beatrix minta Grace, ada? Halo, apakah mendengar suara saya, Grace? Grace ada, Bu. Mungkin Grace tidak mendengar suara Bu Beatrix ya? Tidak terdengar ya? Kalau begitu Bu Beatrix minta tadi yang terakhir menjawab Bu Beatrix tadi siapa ya? Ya sudah, kalau tidak ada, jadi di dalam peredaran darah itu, dalam sistem peredaran darah itu terdapat beberapa organ tubuh anak-anak. Yang pertama itu tadi ada jantung, lalu ada pembuluh darah, lalu ada juga paru-paru yang tadi termasuk ke dalam sistem peredaran darah kecil. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui organ-organ peredaran darah manusia itu ada apa saja. Nah, tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia itu? Nah, di sini ada peran-peran organ peredaran darah. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung itu berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jadi terletaknya itu di sebelah dada kiri kalian. Lalu ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi misal ini ada kepalan tangan Bu Beatrix itu segini,
Berarti jantung Bu Beatrix itu sekepal tangan ini. Jadi kalau kalian itu memiliki kepalan tangan kalian masing-masing itu bisa menggambarkan ukuran jantung kalian masing-masing. Lalu jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung kalian. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, ini adalah cara untuk menghitung denyut nadimu. Caranya itu yang pertama, tempel dan tekan, jangan terlalu keras ya, 3 jarimu, telunjuk, tengah atau manis itu di pergelangan tangan yang lain. Misalnya ini ada 3 jari ya, kita tempelkan di sini. Setelah itu, temukan denyut nadimu. Coba dicari. Setelah ketemu denyut nadinya itu, hitung denyut nadimu selama 15 detik. Nah, kemudian hasilnya dikalikan 4. Nah, kecepatan denyut jantung tersebut tergantung kegiatan yang dilakukan. Misalnya kalian habis olahraga. Nah, terus kalian ingin mengetahui denyut jantung kalian itu. Nah, itu ketika kalian sedang berolahraga, denyut nadinya itu akan semakin cepat. Sedangkan ketika kalian itu beristirahat, denyut nadi kalian itu kira-kira 60-80 kali setiap menitnya. Nah, kecepatan denyut jantung ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuh kalian, denyut jantung kalian juga semakin aktif. Nah, ada pun alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung yaitu yang biasa disebut elektrokardiograf. Untuk anak-anak yang suaranya Bu Beatrix putus-putus, nanti Bu Beatrix kirim materinya lagi saja ya, biar kalian bisa membaca lagi. Nah, organ selanjutnya itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ini terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik itu disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar itu disebut aorta. Jadi kalau pembuluh nadi itu tadi kan namanya arteri. Nah,
Jika pembuluh nadi yang paling besar itu disebut aorta. Nah, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang anak-anak. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lain dapat mencapai 160.000 km. Jadi sangat panjang sekali. Nah, kamu hari ini sudah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, di sini ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apakah sudah terlihat gambarnya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya, sebagian besar sudah keluar ya. Nah, di sini ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu nama lainnya adalah tadi arteri. Sedangkan untuk pembuluh balik itu tadi namanya vena. Pembuluh nadi itu berisi darah bersih atau kaya akan oksigen. Sedangkan untuk yang berisi darah kotor itu yaitu pembuluh balik atau kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik itu mengalirkan dari seluruh tubuh ke jantung, jadi kebalikan dari pembuluh nadi. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Nah, pada ujung yang mengecil tadi terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Nah, yang disebut alveoli itu yang ini. Ada gelembung-gelembung berwarna oranye agak kuning ini namanya alveoli, yaitu kantong udara. Nah, masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Kita lanjut ya. Di sini ada sebuah cerita. Bu Beatrix bacakan lagi. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat.
Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu adalah contoh pantun yang telah Siti buat sebagai rasa syukur karena dia memiliki organ peredaran darah yang sehat. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih populer hingga saat ini. Pantun berkembang dan terkenal dengan permainan katanya yang menarik. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun yang berarti penuntun. Dalam sejarahnya, pantun merupakan bentuk dari sastra lisan yang kini berkembang dan telah banyak dijumpai dalam bentuk tertulis. Nah, kalian pasti sudah pernah kan mendengar pantun? Misalnya kalian ketika nonton kartun Upin Ipin, pasti kalian sering mendengarkan si tokoh Jarjit itu sering mengucapkan pantun atau sering membuat pantun, ya, benar? Nah, di sini ada ciri-ciri pantun, anak-anak. Sebentar, belum keluar. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah terdiri dari 4 baris. Setiap barisnya terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 suku kata. Yang kedua, pantun itu bersajak AB-AB dan AA-AA. Dan yang ketiga, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun. Ciri yang keempat adalah pantun itu tidak terdapat nama penulisnya. Jadi nama penulisnya itu tidak diketahui. Berbeda dengan kalau kita membuat puisi, pasti ada nama penulisnya, misalnya oleh siapa. Sedangkan untuk pantun itu tidak ada. Nah, di sini ada jenis-jenis pantun. Yang pertama itu ada pantun nasihat, yaitu memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Yang kedua itu ada pantun jenaka. Jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Nah, biasanya pantun jenaka ini digunakan untuk acara-acara komedi misalnya, sehingga bisa menghibur penonton dengan kelucuan dari pantun tersebut. Lalu jenis yang ketiga adalah pantun agama, memiliki isi yang membahas mengenai hubungan manusia dengan penciptanya. Yang keempat, pantun teka-teki, yaitu jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Lalu yang kelima, yaitu pantun anak, pantun yang isinya lebih ringan dan sesuatu hal yang dianggap menyenangkan oleh anak kecil. Nah, di sini ada contoh pantun, yaitu contoh pantun nasihat dan pantun peribahasa. Nah, pantun nasihat, Bu Guru bacakan ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Nah, dari pantun nasihat ini, mari kita coba lihat. Baris yang pertama itu, pada kalimat jalan-jalan ke kota Blitar itu, sajaknya itu A. Lalu, jangan lupa beli sukun itu sajaknya B, karena diakhiri dengan huruf N. Sedangkan untuk yang baris ketiga itu
Jika kamu ingin pintar, nah itu kan sama dengan yang jalan-jalan ke kota Blitar. Sama-sama diakhiri huruf yang sama. Berarti sajaknya itu tadi A, lalu B, lalu A lagi. Nah, untuk yang belajarlah dengan tekun itu menggunakan sajak B. Jadi AB, AB. Sama dengan yang pantun peribahasa itu yang di bawah itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu juga menggunakan sajak AB-AB. Apakah sudah paham atau malah bingung? Halo? Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu. Benar, sudah paham? Sudah Sudah paham. paham, Bu. Oh ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Meskipun putus-putus ya tadi ya. Sudah, Bu. Nah, untuk materinya cukup sampai di situ tadi. Nah, untuk selanjutnya itu nanti ada tugas, ada LKPD, dan juga ada soal evaluasi yang akan menjadi tugas kalian. Nah, di sini ada tugas LKPD-nya itu, gambarlah satu organ peredaran darah manusia. Nah, tadi kan ada contoh-contoh organ peredaran darah. Misalnya tadi ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Nah, kalian pilih salah satu. Misalnya kalian ingin menggambar jantung misalnya. Nah, kalian gambar jantung tersebut boleh diwarnai. Nah, nanti kalian tuliskan cara kerja organ jantung itu seperti apa. Misalnya tadi cara kerja jantung itu memompa darah. Nah, itu nanti kalian tulis penjelasannya. Sudah paham untuk tugas LKPD? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya? Bu. Bagus. Kalau sudah paham, untuk yang soal evaluasi, nanti ada file yang akan Bu Beatrix bagikan ke grup kelas kalian. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk mengerjakan tugas ini. Nanti soal evaluasinya itu berbentuk pilihan ganda. Nah, kalian hanya menuliskan ABCD-nya saja, tidak usah ditulis soalnya. Terus kalau sudah selesai mengerjakan tugas, nanti difoto, lalu dikirimkan ke nomor WA Bu Beatrix. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, hari ini tadi, malam hari ini, kita sudah belajar apa saja ya? Siapa yang mau menjawab? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Saya, Bu. Oh ya, bagus. Coba, hari ini kita belajar apa? Hari ini tenun. Oh ya. Ayo, tadi siapa yang mau menjawab? Ayo, Vira tadi. Halo? Iya. Vira, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tentang organ pembuluh darah. Ya, terus apa lagi? Cara sistem organ peredaran darah.
Ya. Lalu ada apa lagi? Tadi kita sudah belajar apa? Masih ada satu lagi. Dan ciri-ciri pantun dan Ya. contoh pantun. Iya, betul. Terima kasih, Vira. Nah, ya anak-anak, benar sekali. Hari ini tadi kita sudah Sama-sama, belajar. Bu Petri. Ya. Nah, hari ini tadi kan kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, alangkah baiknya kita itu menjaga organ-organ peredaran darah kita dengan cara misalnya berolahraga seperti itu, sehingga organ-organ peredaran darah kita itu lancar, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita belajar pada malam hari ini. Bu Beatrix mau menutup pembelajaran pada malam hari ini. Nah, sebelum ditutup, Bu Beatrix minta Vira aja menutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa. Vira pimpin teman-teman dalam doa ya. Iya. Bu Beatrix dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Tolong tuntunlah kami dalam belajar agar dapat mengingat pelajaran yang tadi diajarkan dan dapat mengulang kembali apa yang diajarkan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sudah bisa keluar? Sampai jumpa, Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, Bu.